Man, kasih kencang dulu. Bagaimana? Ganting sekali. Apa kabar, kakak? Aduh, Oh, baik, baik, baik. lama tak berjumpa ini. Bagaimana kabar ini? Wih, Baik, 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 baik. baik. Keluarga di rumah sehat semua ya. Saya doakan semoga dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dimudahkan segala urusannya, diberikan kasih karunia Tuhan dan dibimbing oleh Roh Kudus. Amin. Itu bahasa-bahasa ya, bahasa-bahasa Saya doakan lumrah saja lah. susah. Jadi saya ini di mata Oten itu serba salah. Saya doa yang terbaik saja susah kan? Lanjut, lanjut, Pak lanjut. Sony. Ya silakan Pak Sony. Di sini ada tema, mau tanggapi tema atau mau apa? Silakan. Tema itu tidak perlu ditanggapi lagi. Salah tema itu, ganti tema. Salah bagaimana? Wah, benar-benar kalian bingung dengan Bibel kalian. Sekarang kebingungan itu tidak ada. Ada. Temanya itu yang salah diganti. Silakan kita buktikan. Kalau Anda bilang tidak ada, setiap lisan yang keluar dari mulut Anda harus Anda buktikan. Anda bilang tidak ada yang bingung dengan Bible. Benar tidak? Benar? Mau saya buktikan? Sangat benar. Oke, mau saya buktikan. Buktikan apa coba? Nah, oke, kita buktikan. Oke. Apakah Anda masih meyakini, apakah sampai sekarang Anda meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan? Itu pertanyaan itu ganti. Yesus sudah ke surga. Dia mau ke surga, dia mau ke pasar, dia mau ke diskotik. Anda punya pertanyaan sudah tidak berlaku, sudah tidak bernilai. Ini sudah kelihatan bingungnya karena dia takut. Tidak bisa, justru Anda punya pertanyaan itu pertanyaan sudah basi, tidak bernilai. Dengar dulu. Dia mau ke surga, dia mau ke diskotik, dia mau ke pasar. Anda harus Bukan urusan ikut saya. dia, Yang dia sudah saya ke surga. sabar dulu. Dia sudah ke surga. Iya, mau sabar dulu. Mau dia ke surga, dengar dulu. Mau dia ke surga, mau dia ke pasar, mau dia ke diskotik, bukan urusan saya. Yang saya tanyakan, apakah Anda menuhankan Yesus? Dia sudah ke surga. Dia sudah di surga. Jadi dia bukan Tuhan, dia Allah, dia Raja, dia Bapa. Sudah. Aduh. Anda ini saya pikir ilmu dengan badan, ternyata badan lebih besar daripada ilmu nih. Oh, baik, baik. Anda ini tidak ada ilmu. Jenggotmu saya naksir, jenggotmu. Anda ini ini jenggot palsu, Pak. Karena kita bahas Tidak, tentang saya Tuhan naksir. Kamu biasa palsu, jadi memang kamu bikin palsu memang. Iya, ini kan palsu. Setiap yang Iya, jadi palsu-palsu. penampilanmu aja Sabar. palsu. Bagaimana dapat kebenaran Ya, dalam sabar. dirimu? Sabar. Kalau mau dapat rambut- kebenaran dalam dirimu, Sabar berarti kamu dulu. tidak buat kepalsuan. Sabar dulu. Kepalsuanmu meyakinkan Anda bahwa Anda tidak memiliki kebenaran. Ya, Sudah. sabar dulu. Ganti-gantian. Iya. Lalu, ya Itu gantian. jawaban yang ada pada Anda. Sabar dulu. Kalau rambut palsu nempel di kepala, kalau jenggot palsu nempel di dagu, kalau Tuhan palsu nempel di dinding. Jadi yang palsu-palsu itu nempel. Nih, nempel kan? Nempel. Coba Tuhan kau lepaskan itu. Apa ndak ada, Pak? Anda itu cuma badan besar. Tapi ilmu tidak ada. Ilmu yang kasih besar bukan badan. Badan besar-besar begitu. Contoh, sabar. Anda punya badan besar-besar begitu. Tapi Anda menuhankan Tuhan yang punya kelamin. Malu tidak? Pakai otak tidak? Hah? Pakai otak tidak? Anda besar-besar begitu. Anda menuhankan Tuhan yang punya bulu ketek. Hah? Coba. Baru saya ingatkan Anda, saya nasihati Anda, saya kasih tahu sama Anda ngamuk. Memang kalian itu cuma khusus ngamuk, ibadah ngamuk. Kan? Begitu, ibadah malam ngamuk, pasca ngamuk, semua ngamuk habis. Yang saya tanyakan, apakah sampai sekarang Anda ini sudah dewasa, sudah berbulu begini, Anda masih menuhankan Yesus? Jawab, iya Guru Lodin. Anda badan besar-besar begini, Anda menuhankan Yesus. Otak Anda di mana coba? Masa Anda punya Tuhan ada tulang belakang? Masa Tuhan serupa dengan kita? Masa Tuhan punya biji? Dari mana Anda bisa mendapatkan pemahaman seperti itu? Dari mana Anda bisa mendapatkan? Bagaimana Anda mengajarkan anak Anda?
Bilang, papa, mana Tuhan? Tuh di dinding. Itu Tuhan atau cicak? Coba. Anda dikasih bilang Anda ngamuk. Dibilang Anda ngamuk. Tuh kan? Ini susah nih teman-teman, baru ditangkap tadi sore. Makanya susah dia. Badan yang besar. Naik sini kejang-kejang, tapi ndak bisa apa-apa. Ndak kenapa-kenapa teman-teman. Karena besok hari Minggu, jadi mereka mau belajar kejang-kejang sebelum kejang-kejang di gereja. Ini. Iya, mereka untuk hari ini itu mereka mau naik kejang-kejang di atas ini. Mana wujud dan rupa Tuhanmu? Mana wujud dan rupa Tuhanmu? Mana? Tuhanmu mana? Tuhan tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata. Kau kan Tuhan lebih ikut maumu. Kalau sudah berhadapan, saya sudah ikat kau di pohon ini. Halo, Ledo. Halo, selamat pagi bang. Ya, silakan open cam, Ledo. Kenapa? Open cam, buka kamera. Belum bisa ini. Ini sudah bisa saya undang tuh. Astagfirullah. Oh, sabar. Astagfirullah. Wih, laki-laki ganteng. Dia punya kumis manis kali ya. Asik. Mantap bang, saya salut sama abang. Gimana kabar, Ledo? Sehat, Ledo Bang. apa? Pasti Katolik ini ya? Tidak Protestan. Oh, Protestan. Iya. Ya, bagaimana Ledo? Ada yang mau ditanggapi, silakan, Bang. Tidak sih, tidak ditanggapi, hanya saya salut saja dengan abang ini. Oh, tumben Anda orang Kristen. Banyak orang Kristen bilang saya penghujat, kok Anda bilang Anda salut dengan saya. Luar biasa nih. Ini hikmah dari Roh Tidak. Kudus yang luar biasa ini. Maksudnya bukan, sebenarnya abang ini tidak menghujat sih, tapi ya meluruskan saja sih. Iya, maksud saya kan begini. Saya hanya butuh kejujuran mereka. Kalau kalian menuhankan Yesus, begitu ditanya berarti siapa Tuhan Bunda Maria? Ya bilang Yesus kan? Benar tidak? Sebenarnya Yesus itu kan anak Allah juga itu. Anak Allah itu Matius 5 nomor 9. Berbahagialah orang membawa damai, maka akan disebut anak Allah. Makanya Salomo disebut anak Allah, Israel disebut anak Allah. Jadi anak Allah itu orang yang membawa damai. Istilah anak Allah, orang yang membawa damai. Jikalau kita berdua ini membawa damai, maka kita berdua akan disebut anak Allah. Anak Allah itu bukan berarti Allah itu punya anak, bukan. Pintar sekali ini orang ini. Itu juga. Kristen dia. Kristen juga. Di sini Kristen semua bang. Oh, masa Kristen? Gak ada Kristen yang pintar. Serius bang, tidak ada orang Kristen yang pintar Bible selain orang Islam. Serius bang, tidak ada. Ya, Karena kenapa? Rata-rata Kristen itu tidak pernah membaca Bible dari Kejadian sampai Wahyu. Coba kamu tanya kawan kamu di sebelah. Betul, sama betul, tanya betul, kawan itu, kamu di betul. sebelah. Benar kan? Betul itu. Betul. Tidak ada. Tidak semua orang. Tidak semua orang. Padahal di dalam Bible sudah mengatakan manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Allah. Oke bang ya. Abang siap abang. Semangat selalu ya. Salam buat semua kawan. Oke, di situ. makasih. Semangat kerja. Semoga Tuhan mudahkan segala urusan kalian, lancarkan rezeki kalian, dan dibimbing oleh Roh Kudus dan diberikan kasih karunia Tuhan. Amin. Amin. Sukses selalu juga bang. Siap abang. Ya halo, Mokel. Halo. Ya Islam Kristen bang. Kristen bang. Ya silakan open cam bang. Aku belum bisa on cam. Sudah bisa bang, itu saya undang tuh. Terima. Aku masih tidur loh ini. Oh abang ada sakit? Sakit Ya. apa bang? Sakit badan, sakit jiwa atau sakit apa? Sakit badan lah. Oh sakit badan. Semoga cepat sembuh abang ya. Sehat selalu ya. Amin. Ya. Thank you bang. Thank you. Oke siap. Abang istirahat dulu bang ya. Kalau masih sakit itu istirahat dulu. Nyimak di bawah dulu, kita ganti hotel lainnya. Sehat selalu abang ya. Nggak apa-apa bang. Nggak apa-apa bang. Menurut aja bang. Kenapa bang?
Enggak apa-apa, lanjut aja bang. Lanjut apa? Aja. Oke, siap. Abang mau diskusi kah? Ya mau dengar mau dengar abang beritakan firman Tuhan lah. Oke, baik, baik, baik. Terima kasih, Bang. Nah, gimana menurut abang tentang firman Tuhan? Oke, jemaat yang terkasih, Oke. dalam nama Tuhannya Yesus, bahwa selama ini kita sangat ditipu oleh pendeta-pendeta karena pendeta mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Sementara di dalam Bible tidak ada Yesus mengatakan dirinya adalah Tuhan. Dan ini penipuan yang sangat luar biasa. Maka saya mengharapkan jemaat yang terkasih dalam nama Tuhannya Yesus, yaitu Bapa yang di sorga, mulai sekarang stop menuhankan Yesus. Karena Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal itu mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu Allah Bapa, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, sementara banyak sekali pendeta mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini pendeta tipu-tipu. Ini hanya pendeta yang mau uang jemaatnya saja. Karena kalau kita tanya kepada Yesus, Yesus, apakah kamu Tuhan? Apa kata Yesus dalam Yohanes 5:30? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Yesus, tapi kata pendeta kamu adalah Tuhan. Apa kata Yesus? Aku adalah seorang hamba. Dalilnya mana? Matius 12 nomor 18. Inilah hambaku yang aku pilih, kepadanya jiwaku berkenan. Makanya Yesus mengatakan dalam Lukas 4 nomor 8, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dialah saja engkau berbakti. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Yesus, apakah Tuhan Bapa itu adalah Tuhan aku dan Tuhan kamu juga? Yesus mengatakan iya. Dalilnya mana Yesus? Jangan kamu cuma ngawur saja. Baca Yohanes 20 nomor 17. Jangan dulu memegang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Yesus berarti Tuhan itu di mana? Dia pernah datang ke dunia? Tidak. Janganlah kamu menyebut siapapun Tuhan di dunia ini. Hanya ada satu Tuhan, yaitu di langit. Paham? Oke bang, paham. Oke, jadi mulai sekarang jangan tuhankan Yesus lagi ya. Gini ya bang, gini. Dia bantah. Gini bang, kami tidak butuh validasi dari agama lain agar Itu percaya Bibel, Bang, yang bahwa saya sampaikan itu Bibel. Abang tolak Bibel abang. kamu dengar. Oh, iya, Dulu kok abang omong saya dengar. Masa saya omong abang tidak mau dengar? Mana? Oke. Kami tidak butuh validasi dari agama lain untuk percaya bahwa Yesus itu Tuhan kami. Karena kami meyakini bahwa Yesus adalah jalan satu-satunya untuk menuju surga, kerajaan surga. Itu ya bang. Jadi sebenarnya ada ayat yang meyakinkan bahwa Yesus itu Tuhan. Tapi saya rasa tidak perlu bang, tidak perlu untuk kasih tahu abang. Iya ya bang. Nah, sekarang saya mau tanya balik ini abang, boleh kan? Boleh tidak? Saya tanya balik abang. Silakan. Bisa kan bang? Silakan. Oke bang. Kalau abang Tuhannya siapa? Abang agama apa ini? Sudah? Nah, abang Tuhannya siapa? Iya, Tuhannya siapa? Giliran saya berbicara kan? Tadi kan kamu bilang. Saya tanya. Iya, biarkan saya jawab. Kan tadi kan saya sudah berhenti, kamu yang bicara, oke? Saya jawab, kamu diam ya? Oke, iya. Ya baik, tadi kamu mengatakan sebenarnya Yesus itu adalah Tuhan. Ada dalilnya, tapi saya tidak usah kasih. Nah, sekarang begini, kamu menanyakan. Diam dulu, kan giliran saya. Oke, Kamu siap. Oke, siap. Nah, habis itu kamu bertanya kepada saya, loading Tuhannya siapa? Kelihatan. Sebenarnya ada dalilnya, tapi buat apa saya kasih? Kan seperti kamu bilang tadi, ada dalilnya Yesus itu Tuhan, tapi buat apa saya kasih? Ya sama kan?
Dalil untuk Allah Tuhan itu banyak, tetapi buat apa saya mau kasih sama kamu? Nah, inilah kalian yang mendapatkan doktrin-doktrin dari bapak-bapak gereja, akhirnya kalian naik ke komal-komal muslim itu hanya modal nekat. Kalau kamu bisa tunjukkan saya, jangankan satu ayat, sepanggal ayat saja, bahwa Yesus adalah Tuhan, saya rubah gubuk saya ini menjadi gereja 3 lantai. Hari ini juga saya rubah gubuk saya ini menjadi 3 lantai kalau kamu menemukan Yesus adalah Tuhan. Yang ada di dalam itu Yesus adalah hantu. Ketika Yesus berjalan di atas air, maka murid-murid telah melihat Yesus itu dan mereka terlihat hantu. Jadi Anda ini salah. Tuhan Anda bilang hantu, hantu Anda bilang Tuhan. Anda ini kan Kristen. Arti daripada Kristen itu adalah pengikut Kristus. Apa yang diikuti dari Kristus? Pengajaran, perbuatan, kabar dulu. Mana firmannya? Allah ya Rabbi. Gak bisa oten ini. Gantian dulu, kita gantian ngomong. Nah, di sini kan Anda sudah tahu, yang saya kasih tadi itu Bibel Anda, bukan validasi dari Islam. Karena musuh Anda sendiri adalah kitab suci Anda, bukan orang Islam. Begitu. Bibel mengatakan Yesus bukan Tuhan, Anda hanya datang modal nekat mengatakan Yesus Tuhan. Begitu saya minta dalil, di mana dalilnya Yesus Tuhan? Sebenarnya ada, tapi saya tidak mau kasih. Ya memang tidak ada. Kalau memang ada, saya rubah ini gubuk saya ini menjadi gereja 3 lantai. Begitu. Gereja 3 lantai yang bisa beribadah di dalam itu 3 denom. Katolik di atas, Protestan di tengah, yang di bawah kabur. Saya kalau mental sama fisik saya sudah siap. Sampai keliling dunia pun, gereja dunia pun saya sudah siap. Tapi terkadang begitu, maksud hati memelu gunung, apalah daya tangan tak sampai, kan? Ya, Gandong. Bagaimana Gandong? Ose dari apa? Ale dari apa? Pagi bang, pagi bang. Ya, Ale Protestan bang. Ya, silakan. Protestan. Mungkin Ale mau tanggapi beta pun tema atau apa? Silakan Gandong. Iya, temanya bang. Ya, Oten Kristen bingung dengan dia punya kitab suci. Silakan. Maunya temanya Oteng bingung dengan Bible, tapi kalau saya tidak. Apa yang Ya, bingung? kalau Ale bilang tidak, bagaimana kalau katong dua buktikan? Kalau Ale betul-betul tidak bingung dengan Ale punya Bibel, mau katong buktikan? Mau? Di mana tuh? Oke, coba Ale buka Yohanes 14 nomor 1. Ada Bibel tidak? Ada Bibel seng di rumah? Sabar. Oke, siap. Kalau Gandong begini itu biasa bagian timur. Ya, orang Ambon di sini. Ale buka Gandong, Ale buka Yohanes 14:1. Yohanes berapa Bapak? 14:1. Yohanes 14 nomor yang Iya. ke-1. Rumah Bapak ya. Ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Nah, coba kalau menurut Gandong ini, kalau menurut Ale lihat di situ ada berapa yang harus kita percaya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Berarti ada berapa yang harus ketemu percaya di situ? Kepada Allah, percaya juga kepadaku. Berarti ada berapa yang harus ketemu percaya di situ? Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Iya, berarti ada berapa yang harus ketemu dua percaya di situ? Itu di situ. Iya, ada berapa yang harus ketemu dua percaya di situ? 1. Satu bagaimana? Ale bingung itu. Coba Ale lihat baik-baik. Bapak itu, Allah itu siapa? Aku itu siapa? Ya, yang percayalah kepada aku itu kepada Allah itu
itu dia menyatakan percaya kepada aku, dia sendiri Allah itu. Tidak Gandong, itu salah Gandong. Kalau Gandong mau Gandong, ini PST ini saya punya gelar Gandong. Saya tinggal di Maluku Utara Ternate. Ya, PST itu peneliti sekolah teologi. Saya belajar Gandong punya Bibel itu begini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Sekarang timbul pertanyaan, ada berapa yang harus kita percaya? Ada dua. Percaya kepada Allah Bapa dan percaya kepadaku. Ku itu merujuk kepada Yesus. Berarti percaya kepada Allah Bapa, percaya juga kepada Yesus. Nah, percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Sebagai Tuhan langit dan bumi. Dalilnya mana? Ada di Matius 11:25. Coba Gandong buka Matius 11:25. Yang di situ yang berkata langsung Yesus. Jadi kan kita ikut perkataan Yesus Gandong. Bukan kita ikut perkataan pendeta, bukan kita ikut perkataan saya, bukan kita ikut perkataan Yesus. Karena kita semua cinta Yesus. I love you Yesus forever. Amin, amin, amin. Ya, coba buka Matius 11:25. Matius 11 nomor 25. Matius 11 ya. Ya, 11 nomor 25. 11 25. 11 nomor 25. Ya. Ya. Katakan sama pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Nah, di situ yang berkatakan Yesus. Perikopnya itu ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus. Jadi Yesus yang berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Berarti Yesus mengatakan bahwa Bapa ini adalah Tuhan langit dan bumi. Benar tidak? Yang tertulis di situ. Betul. Nah, berarti di dalam Yohanes 14 nomor 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Sebagai Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25. Sekarang percaya kepada Yesus. Kita percaya kepada Yesus sebagai apa? Jawabannya ada di Yohanes 11:42. Coba Gandong baca Yohanes 11:42. Tadi kan sudah dapat nih, percaya kepada Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi. Itu pun menurut Yesus. Sekarang kita percaya kepada Yesus, menurut Yesus kita percaya sebagai apa? Coba Gandong buka Yohanes 11:42. 42. Yohanes 11:42. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Coba Gandong perhatikan baik-baik Gandong. Katong ini belajar. Katong ini sama-sama belajar Gandong. Jadi di situ Gandong, di dalam Yohanes 14 nomor 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Sebagai Tuhan langit dan bumi. Dalilnya tadi di Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Nah sekarang percaya kepadaku. Ku ini merujuk kepada Yesus. Percaya kepada Yesus sebagai apa? Yohanes 11:42. Aku tahu engkau selalu mendengarkan aku, tetapi di sekelilingi banyak orang ini, aku pengen agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah Gandong, supaya kita dapat hidup yang kekal, jikalau kita sudah percaya Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi, dan Yesus sebagai utusan Tuhan, maka kita berhak memperoleh hidup yang kekal yang dijelaskan dalam Yohanes 17:3. Coba Gandong baca Yohanes 17:3, silakan. Buka mute Gandong. Soalnya tadi noise jadi. Beta mute Ale. Ya, coba baca Yohanes 17:3. 17 berapa? Nomor 3. 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi untuk
untuk mendapatkan hidup yang kekal itu, maka kita percaya Yesus sebagai utusan. Nah, makanya kami orang Islam ini percaya kepada Yesus. Kami orang Islam ini tidak benci sama Yesus. Kami percaya dia itu sebagai utusan. Nah, sekarang ketika Gandong sudah membaca itu, silakan Gandong tanggapi. Saya mau dengar apa narasi dari Gandong. Silakan. Tidak ada, karena semua itu betul. Betul. Berarti Gandong tidak menuhankan Yesus Tidak ada lagi. tanggapan karena semua itu betul. Terus, kenapa sampai sekarang Gandong masih Gimana? menuhankan Yesus? Kenapa Gandong menuhankan Yesus? Kenapa? Karena di dalam Alkitab kan ada sebutan Tuhan Yesus. Tidak ada. Jadi Gandong. memang Tidak kita ada. harus mengikuti itu. Tidak ada Gandong. Gandong cari coba di mana Tuhan Yesus. Tidak ada Gandong. Saya sudah cari, saya sudah baca Bible itu dari Kejadian sampai Wahyu. Gandong. Kita ini hamba atau Tuhan? Hamba-hamba. Kalau kita hamba berarti kita punya Tuhan, benar tidak? Betul. Coba Gandong buka Matius 12:15. Baca dia punya judul perikop itu yang nomor A. Kalau di buku nomor A, Matius 12:15. Iya, double dia 12. signal kan? Matius 12:15. Dia punya perikop yang A, kalau di buku yang A. Matius 12. Masya Allah, makasih Bunda Orin. Matius 12 berapa? Matius 12:15. Berapa lu, Ring? 15. Topiknya Yesus hamba Tuhan ya. Nah, dia punya topik tertulis apa? Yesus hamba Tuhan. Nah, kalau Yesus hamba Tuhan berarti Yesus hamba. Yesus Yesus punya Tuhan. mengetahui hal itu lalu menyingkirkan. Ya, Berarti Yesus punya Tuhan. Berarti kalau Gandong Tuhan kan Yesus, berarti Tuhan Gandong ini punya Tuhan lagi. Jadi tidak boleh Gandong Yesus itu bukan Tuhan. ya betul. Jadi, Memang kalau di Alkitab tidak ada. Ya, Gimana? kalau memang betul yang saya cek itu di dalam firman Tuhan itu, Tuhan tidak pernah menyatakan dirinya adalah Tuhan. Ada. Dia menyatakan dirinya Tuhan itu ada. Ada dalilnya, cuma Gandong tidak baca. Mau saya kasih tunjuk? Tapi Gandong, coba cari jaringan bagus-bagus dulu. Kita Tuhan diskusi Yesus bagus. ya. Gandong punya ini, Gandong punya signal. Coba apa? Coba Gandong Iya, turun dulu, jaringan baru naik. kurang bagus. Coba perbaiki signalnya. Turun dulu, baru naik ulang ya. Biar bagus dia punya suara ya. Oke. Ya, turun dulu, baru naik ulang. Siap. Nah, ini kita sistem belajar sama Gandong ini enak kalau kita sistem belajar sama Gandong. Oh, masih dari ini. Oh, nanti Sudah kita bagus, bagaimana? Oke. Gandong, coba Gandong buka 1 Timotius 6 nomor 16. Saya sambil mute Gandong ya, soalnya noise. Buka 1 Timotius 6 nomor 16. Kita sistem belajar dulu Gandong. Kita belajar sama-sama. Kalau saya salah bilang salah, kalau saya benar silakan Gandong berpikir sendiri. Ya, buka 1 Timotius 6 nomor 16. 1 Timotius 6 nomor 16. 1 Timotius 1 ayat 16 ya. Ya, 1 Timotius 6, 1 Timotius 6. Iya. Jaringan kurang bagus sih. Coba Gandong kasih mati kamera dulu. Saya kasih mati kamera. Coba Yakub Gandong mempunyai ngomong. anak itu. Nah, coba ngomong.
Salim. 1 Timotius ayat 16 ya. 1 Timotius 6 nomor 16. Oh, 6. Namun jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu. 1 Timotius. Ya, ya. 1 Timotius 6 nomor 16. 1 Timotius 6 nomor 16. Oh, 1 Timotius. Teman-teman, kita izinkan dia tutup kamera dulu ya. Tidak apa-apa kan, dia tidak apa juga kan ya. Kita kasih kompensasi kalau orang yang mau belajar. Biar ini membuktikan bahwa kita itu sangat menghargai mereka kalau mereka mau belajar ya. Satu Timotius ayat 16 ya. 1 Timotius 6 ayat 16. Satu. Sabar ya, sabar ya. Ya, oke. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersamanya dalam terang yang tak terhampiri, yang tidak pernah dilihat dan tidak dapat dilihat oleh seorang pun, bagi nyala hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia, dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Benar? Benar. Nah, itulah sosok Tuhan yang sebenarnya. Tuhan itu tidak dapat dilihat, tidak dapat terhampiri. Nah, bagaimana cara kita bisa mengenal Tuhan yang tidak dapat dilihat, tidak dapat terhampiri? Caranya yaitu dia mengutus utusannya datang ke dunia. Makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan laisa kamisli isaiun. Dia tidak serupa dengan makhluk, makanya dia tidak bisa dilihat, dia tidak dapat dihampiri. Terus bagaimana cara kita bisa mengenal Tuhan yang tidak dapat dilihat, tidak dapat dihampiri? Maka dijelaskan dalam Yohanes 1:18. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah, melainkan anaknya yang tunggal yang menyatakannya. Coba kamu baca Yohanes 1:18. Yohanes 1:18. Kita belajar di sini. Yohanes 1:18. Siap. Yohanes 1:18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, namun Allah tunggal, Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah, makanya tadi kan dia nyambung kan? Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia, dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Loading, bagaimana cara kita bisa mengenal Allah yang tidak Tuhan, yang tidak dapat dilihat, tidak dapat terhampiri? Maka dijelaskan dalam Yohanes 1:18, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan, melihat Bapa, melainkan anaknya yang tunggal yang menyatakannya. Berarti ayat ini mau menegaskan Yesus datang ke dunia itu, dia mau menyatakan kepada Bani Israel bahwa Allah Bapa itu ada namun tidak terlihat. Sehingga dalam narasi Yohanes 5:37 Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Coba baca Yohanes 5 nomor 37. Yohanes 5 nomor 27. 37. 5:37. Ya.
Bapa yang mengutus aku, dialah yang telah bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah, Yohanes 5:37 di situ dikatakan, Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Nah, timbul pertanyaan, untuk apa Yesus diutus ke dunia ini? Pertanyaannya itu, untuk apa Yesus diutus ke dunia ini? Coba kamu baca Yohanes 3:3-4. Yohanes 3:3-4. Yohanes 3:3-4. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Nah, sebab siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Sekarang pembuktian lagi. Apakah benar-benar Yesus itu menyampaikan firman Allah? Benar. Dalilnya mana? Yohanes 17:8. Coba kamu baca. Yohanes 17 ayat 8-nya. Ya, Yohanes 17 nomor 8. Nomor 8. Sebab segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kuberikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang dari engkau, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Apakah benar? Apakah benar Yesus itu menyampaikan firman Bapa? Ternyata benar. Yohanes 17:8 mengatakan, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka benar-benar tahu bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, timbul lagi pertanyaan. Namanya manusia penuh dengan pertanyaan. Pertanyaannya begini, apakah benar firman yang Yesus sampaikan itu Yesus mendengar dari Bapaknya? Ternyata jawabannya itu adalah benar. Dalilnya di mana? Coba baca di Yohanes 15:15. Yohanes 15:15. Ya. Apakah benar yang Yesus sampaikan ini dia mendengar dari Bapa? Ternyata benar. Dalilnya ada di Yohanes 15:15. Coba dibaca. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Namun aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Coba. Aku telah memberitahukan kamu segala yang telah kudengar dari Bapakku. Nah, timbul pertanyaan. Yesus, Bapa itu siapa? Bapa itu siapa? Apakah Bapa itu Tuhan? Apa kata Yesus? Coba. Coba kamu baca Lukas 4 nomor 8. Allah Bapa itu siapa, Yesus? Kita tanya sama Yesus. Yesus, Allah Bapa itu siapa? Coba baca Lukas 4 nomor 8. Lukas 4 nomor 8. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyebut Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah. Nah, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dialah saja engkau beribadah. Timbul lagi pertanyaan, Bang. Apakah Tuhan Allah itu adalah Tuhan kita semua? Ternyata benar Tuhan kita semua. Saya kasih dua dalil. Yang pertama Markus 12:29. Coba. Markus. Apakah Tuhan Allah itu Tuhan saya, Tuhan kamu, dan Tuhannya Yesus juga? Ternyata benar. Coba baca Markus 12:29. Markus 12:29. Markus 12 nomor 29 ya.
Iya, betul. Jawab Yesus, perintah yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, dengarlah hai orang Israel, hukum yang terutama ialah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus, apakah Tuhan Allah kita itu Tuhan aku dan Tuhan kamu juga? Iya, Tuhan kita semua. Dalilnya mana lagi Yesus? Coba baca Yohanes 20 nomor 17. Baru kamu tanggapi. Itu baca yang terakhir. Yohanes 20 nomor 17. Yohanes 20 Yohanes 20 nomor 17 ya. Iya, 17. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku terus, sebab aku belum naik kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan naik kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Nah, jangan dulu memegang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Sekarang timbul pertanyaan yang terakhir. Yesus, apakah Allah Bapa itu ada di dunia? Apa kata Yesus? Coba, Matius 23 nomor 9. Matius 23 nomor 9. Matius 23 Nomor 9. Janganlah menyebut siapapun Bapakmu di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Setelah kamu baca panjang lebar tadi, apa yang mau kau tanggapi? Coba kamu open cam, baru kita ngobrol biasa saja dulu. Yang penting saya sudah kasih semua dalil-dalil. Kamu open cam, baru kita ngobrol. Coba apa yang mau kau tanggapi, apa yang mau kau sampaikan? Silakan. Open cam. Ya, apa yang mau kau tanggapi dari tadi? Silakan bicaralah. Tidak ada, semua benar. Nah, semua benar. Terus siapa yang mengajarkan kamu sehingga kamu menuhankan Yesus? Salah tidak itu coba? Sementara Kristen adalah pengikut Kristus. Apa yang diikuti dari Yesus? Yaitu pengajaran. Yang saya kasih tadi itu perkataan-perkataan Yesus semua. Belum saya tambah yang lain. Kalau ada pendeta mengatakan, Yesus, kata pendeta kamu adalah Tuhan. Di dalam Yohanes 5:30 Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Coba, kamu tahu tidak? Gandong? Konsekuensi ketika kita memanggil Yesus Tuhan. Coba kamu baca Matius 7, 21, 22, 23. Coba kamu baca itu. Coba kamu buka, kamu baca. Matius 7, 21, 22, 23. Coba baca. Matius 7 Nomor 21, 22, 23. 21 22 23 ya. Ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, aku manusia, aku masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. 22 Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. 23 Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, enyala dari hadapanku, hai kamu yang melanggar perintah Allah.
Oh sorry, mute. Yo. Nah, kutanya sama kamu. Di dalam Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Islam, Konghucu. Kristen. Nah, ketika kalian memanggil Kristen Tuhan, Tuhan kami berdua demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu, berdiskusi dengan loading memakai namamu. Maka apa kata Yesus di nomor 23? Nyala kau dari hadapanku sang pembuat kejahatan, aku tidak pernah mengenal engkau. Coba.